Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan. Nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Aryo. Saya Arya Skandaru. Di sini kita akan menjelaskan tentang program CRUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tata cara pembuatan database menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Exam. Jika udah download dan ini saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka PHP MyAdmin. Dan saya sudah membuat database-nya perhotelan DB. Lalu sesudah itu kita ke BlueJ. Lalu kita membuka tools. Lalu kita pergi ke Liberings. Nih. Ke bagian kita menambahkan file konektor MySQL. Nih. Jika sudah, selanjutnya akan menjelaskan syntax program dari kelas koneksi. Nah, ini kelas koneksinya. Kita gedein dulu. Import java.sql.drive manager untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Import java.sql.connection untuk berfungsi mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data dan juga digunakan untuk membuat objek statement. Import java.sql.statement untuk berfungsi untuk mempresentasikan suatu perintah SQL dan dapat digunakan untuk menerima objek result set. Dan public class koneksi untuk memasukkan nama program. Public static connection untuk mendeklarasikan connection dengan variabel con. Sama itu public static statement stm mendeklarasikan statement dengan variabel string. Lalu tree untuk digunakan mencari database. Setelah itu string URL JDBC MySQL localhost perhotelan DB untuk agar terhubung di bagian exam agar bisa membuka link localhost di PHP MyAdmin. Setelah itu class.forName from .mysql.cj.jdbc.drive untuk menentukan drive database. Lalu system.out.print koneksi berhasil untuk tampilan jika koneksi berhasil. Lalu system.out.print koneksi gagal plus a.getMessenger untuk tampilan jika koneksi gagal atau error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Rafli. Dan di sini saya akan menjelaskan kelas yang bernama data hotel. Yang pertama, import java.swing untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk tampilan dialog box. Import Java Swing table default table model untuk memanggil Java Swing table dari library Java untuk membuat tampilan table dengan settingan default model. Import java.lang untuk mengumumkan perintah ke dalam program yang digunakan untuk compiler ke semua program. Import java.sql memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Import java.awt memanggil Java awt event dari library untuk perancangan user interface dengan event. Import java.logging.level untuk mengontrol output logging logger. Import java.ut.logging logger untuk membuat tipe data big decimal. Static different
frame sebelumnya JFrame tetap jalan untuk membuat frame baru. JTable sebelumnya JTable membuat table baru dalam frame. JScroll pen untuk mendeklarasikan scroll pada table. JLabel delete mendeklarasikan label delete dengan teks data yang ingin diinput. Selanjutnya, membuat atau memanggil metode prosedur. Panggil perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur panggil. Frame perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur frame. Run perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur run. Static void panggil membuat prosedur isi yang berisi table. Connection connect mendeklarasikan koneksi dengan variable connect. Statement pernyataan mendeklarasikan statement dengan variable pernyataan. Result hasil mendeklarasikan result dengan variable hasil. Default table model table dengan nil default table model. Untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris table. tbl.add column ID hotel untuk menambahkan kolom ID hotel ke dalam table frame. Dan ini seterusnya. Try digunakan untuk mencari atau mendeteksi kesalahan pada kolom ini. Class.forName com.mysql.jdpg driver untuk menentukan driver database. Hasil dengan pernyataan explore select kali from data model tb untuk mengambil hasil dari database data model tb input. Table hasil getString ini untuk mengambil dari hasil ini yang sudah diinput tadi jika data sudah terpenuhi. Static void frame untuk membuat prosedur frame untuk mengatur tampilan frame. Frame.add delete memasukkan label delete ke dalam frame. Frame.add txt_id_hotel menambahkan kolom inputkan ID hotel ke dalam frame. Frame.id btn hapus memasukkan button btn hapus ke dalam frame. Frame.addScroll memasukkan scroll ke dalam frame. Frame.set size untuk mengatur ukuran frame dengan lebar 1000 dan tinggi 400. Frame.set location relative to untuk membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Frame.set visible true untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Set bounds digunakan untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y. Delete set bounds 10, 300, 220, 10 posisi X, 300 posisi Y, 200 lebar objek, 20 tinggi objek, dan ini seterusnya. Static void run membuat prosedur run yang berisi aksi untuk button hapus. Button hapus .action listener untuk menambahkan event mouse pada button hapus. Public void action performer action event untuk menambahkan aksi kepada button simpan diklik. Digunakan untuk mencari atau mendeteksi kesalahan. Try. Di sini untuk koneksi ke database. String SQL derived from data hotel where ID hotel deklarasi untuk deklarasi SQL dengan instruksi delete from data hotel TB di mana ID hotel menjadi patokan untuk kuncinya. SQL sebagai format SQL text ID hotel getText penghapusan database dengan patokan ID hotel. JOption pen show message yellow menambahkan pesan jika data berhasil dihapus. Frame.set visible path untuk mengatur output agar objek frame tidak ditampilkan. Catch digunakan untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi. Sistem admin data tidak hapus menambahkan pesan data tidak simpan dan kode error. Berikutnya saya akan menjelaskan input data hotel. Yang ini sama kayak penjelasan yang tadi. Terus JFrame baru membuat frame baru. Static label ID hotel mendeklarasikan label ID hotel dengan teks ID hotel. Label room type jenis kamar mendeklarasikan label room type dengan teks jenis kamar di dalam table. Static label price overnight dengan neo label harga per malam mendeklarasikan label price overnight dengan teks harga per malam. Static label room facilities dengan neo label fasilitas kamar
mendeklarasikan label room facilities dengan teks fasilitas kamar. Nah, ini untuk mendeklarasikan objek teks dengan teks input ke ID hotel dan seterusnya. Static button simpan untuk mendeklarasikan button simpan. Public static void untuk memanggil metode panggil input data. Di dalamnya ada menu perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur menu, handler perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur handler, tampil perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur tampil. Static void tampil membuat prosedur tampil untuk label pada frame. Try digunakan untuk mencari atau mendeteksi kesalahan koneksi ini untuk menghubungkan ke database MySQL. While ini pengulangan agar ID hotel terus berulang. Jika sudah terisi, dia akan menjadi bertambah 1 nilainya. Catch digunakan untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi. Static void reset membuat prosedur reset untuk mereset label pada frame jika data sudah berhasil disimpan. Static void menu membuat prosedur menu untuk mengatur tampilan frame. Frame.size title input data hotel memberi judul frame dengan judul input data hotel. Frame.setSize 300 mengatur depan frame dengan lebar 300 dan tinggi 300. Frame.setLocation relative to 0 membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Frame.setResizeable false untuk menentukan tombol maximize pada frame. Frame.setDefault close operation. Frame.setVisibleTrue untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Frame.setLayout untuk menentukan layout frame. Frame.addHotel ID hotel masukkan label ID hotel ke dalam frame. Frame.addRoomType memasukkan label roomType ke dalam frame. Frame.addPrice override memasukkan label price ke dalam frame. Dan seterusnya. Frame.txt ID hotel menambahkan kolom inputan ID hotel ke dalam frame. Frame.addTXTRoomType menambahkan kolom inputan room type ke dalam frame. Dan seterusnya. Frame.method simpan memasukkan button method simpan ke dalam frame. SetBounds digunakan untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y. ID hotel .setBounds 20 20 130 20 20 dengan posisi X, 20 posisi Y, 130 lebar objek, 20 tinggi objek, dan seterusnya. Static void handler untuk membuat prosedur handler yang berisi aksi untuk button simpan. Button simpan untuk menambahkan event mouse pada button simpan. Public void informate untuk menambahkan aksi apabila button simpan diklik. If text ID hotel getText equals, jika ID hotel tidak terisi, maka user diharuskan untuk mengisi ulang dan akan menampilkan pesan jika ID hotel belum terisi, dan seterusnya. Try digunakan untuk mencari atau mendeteksi kesalahan. Koneksi drive manager untuk membuat koneksi ke database. Koneksi create statement exit update perintah update pada database untuk menambahkan data-data yang telah diinput tadi. Jefferson Pen SQL data berhasil disimpan menampilkan pesan jika data berhasil disimpan. Reset untuk mereset label otomatis saat data telah diisi dan berhasil disimpan. Catch digunakan untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi. Setelah print data tidak tersimpan, menampilkan pesan data tidak tersimpan dan kode error. Button reset add action listener untuk menambahkan event mouse pada button reset. Public void exit performer action event E untuk menambahkan aksi apabila button simpan diklik. Reset untuk digunakan untuk mereset apabila terjadi kesalahan penginputan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Pertama, kita coba untuk tambah menu.
Jadi kita akan coba untuk klik simpan, data berhasil disimpan. Lalu kita mencoba untuk lihat data yang kita input tadi. Datanya sudah terinput. Nomor 5, presiden room, harga 1.500.000, fasilitas kamar tersebut. Kita coba untuk menghapus data yang sudah ada. Masukkan ID hotel, kita klik, data berhasil dihapus, data lalu hilang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan penjelasan yang dilanjutkan oleh teman saya. Saya Aryo akan menjelaskan kelas dari tabel sewa. Static G-frame untuk membuat frame baru. Static G-table untuk membuat table baru dalam frame. Static G-scroll untuk mendeklarasikan scroll pada table. G-label delete untuk menghapus pesan yang ditampilkan jika ada data yang ingin dihapus. J-button hapus, tombol untuk menghapus. Public static void procedure, panggil, perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur panggil. Frame, perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur frame. Sedangkan run, untuk perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur run. Static void panggil membuat prosedur yang berisi table. Connection connect mendeklarasikan connection dengan variabel connect. Statement pernyataan mendeklarasikan statement dengan variabel pernyataan. Result hasil set mendeklarasikan result set dengan variabel set. Default table mode table 1 untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris table. Table add kolom ID tamu untuk menambah kolom ID tamu. Table add kolom nama tamu untuk menambahkan nama tamu, dan seterusnya. Table set model untuk menentukan model pada table. Try dan catch digunakan untuk mencari atau mendeteksi suatu kesalahan. Di dalam try ada class for name SQL. Ini untuk menghubungkan ke MySQL. Connect Drive Manager juga sama untuk menghubungkan ke MySQL. Hasil pernyataan execute query select from table itu untuk menampilkan hasil dari database hotel TB. While, saya menggunakan while untuk digunakan untuk mengulang statement yang di atas. Statementnya itu yang ini. Sedangkan table add rows dan bawahnya itu sintak untuk menampilkan hasil yang sudah diisi. Static void frame add delete memasukkan label delete ke dalam frame. Frame add text ID tamu menambahkan kolom inputan ID tamu ke dalam frame. Frame add button hapus memasukkan button hapus ke dalam frame. Frame add scroll memasukkan scroll ke dalam frame. Frame set size itu mengatur ukuran frame dengan lebar 1000 dengan tinggi 400. Frame set location relatif membuat letak from berada di tengah ketika program dijalankan. Static void run membuat prosedur run yang berisi aksi untuk button hapus. Button hapus dan action listener untuk membuat event mouse dan button hapus. Public void action performance untuk membuat aksi apabila button disimpan di klik. Try connect statement pernyataan result hasil dan di bawahnya ini untuk mengkoneksi ke database. String SQL delete from table TB where ID tamu sampai dengan ini. Ini untuk mendeklarasikan SQL dengan instruksi delete from hotel TB di mana ID tamu menjadi patokan kuncinya. SQL string format ini untuk menghapus database dengan patokan ID hotel.
Jackson Pencil Message Dialog. Data berhasil dihapus. Pesan ditampilkan jika data berhasil dihapus. Frame set visible false untuk mengatur output agar objek frame tidak ditampilkan. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Arya Rizky Andaru akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari adik saya. Ya, untuk ini dikarenakan teman-teman dan adik saya sudah menjelaskan, ya saya sudah tidak perlu menjelaskannya lagi untuk memangkas waktu juga. Jadi saya akan langsung ke publikasi pembayarannya saja. Di sini gunanya label ID tamu dan lain-lain ini untuk tampilan nanti yang seperti ini. Nah, ini seperti yang dilihat, ini ada di tamu untuk di sini, dan seterusnya juga total dan lain-lainnya di sini. Lalu kalau text template ini untuk, kalau dibilang di HTML tuh kayak input, text inputnya lah, kayak input usernya text template ini. Nah, ini untuk salah ID text tamu, text di ID tamu itu nanti untuk di ID tamu juga di sini. Nah, kenapa di sini 5 nih? Dikarenakan di database itu sudah diinput oleh 4 orang, jadi otomatis jadi ID tamunya jadi 5 untuk input barunya. Text input juga sudah. Nah, ini untuk button. Di sini ada BTN hitung, simpan, reset, dan delete. Ini seperti yang tadi saya bilang juga, untuk tampilannya ada ini juga nih, buttonnya untuk menghitung, untuk menyimpan database ini, program bayarnya, reset, dan untuk mendelete data juga sudah ada. Nah, ini metode mainnya, panggil pembayaran. Nah, di panggil pembayaran ini ada apa aja nih? Nah, di metode pembayaran, panggil pembayaran ada menu handler, dan tampil. Ini kan saya menjelaskan satu metodenya. Nah, di sini metode tampil. Metode tampil itu untuk menampilkan database, database-nya dari fungsi. Nah, di sini koneksi create statement ini untuk mengambil select syntax SQL-nya, select all from hotel TB. Misalnya TB. Ini kode di bawah kan tereksekusi jika kondisinya ini RS-nya itu terpenuhi. Nah, untuk reset ini button reset. Jadi kalau nanti diklik nanti reset semua ininya nih. Nih, reset semua. Misal sudah diisi, misalnya gini lah. Oke, di reset. Nah, jadi kehapus. Itulah gunanya reset. Nah, ini untuk menu nih. Menu ini ada title-nya di judulnya, program pembayaran. Frame set untuk apa? Untuk mengatur ini pertama atas bawah. Nah, kalau di CSS itu top and bottom ada 2 nih. Karena ada 2 doang, 300 dan 500. Berarti 300 untuk atas bawah dan 500 untuk kiri kanan. Ini untuk location relative to null itu ya, membuat frame di tengah layar seperti ini. Ini resizable untuk menekan tombol maximize. Ini kalau ini set visible false, ini nanti tidak bisa ditampilkan. Kalau set labelnya null ini untuk menentukan lewat frame. Dan ini juga nih frame out ID tamu tuh untuk memasukkan teks ID tamu ke dalam frame, seterusnya juga ya, karena ada frame outnya banyak. Nah, ini menambah frame inputan ID tamu tuh. Nah, ini untuk menambah button hitung, simpan, reset, delete, totalnya, dan menambah frame total. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang di sini untuk pengatur frame-nya, mengatur atas, bawah, kiri, kanan.
Ini atas, tapi karena di sini ada 4 jadi ini atas, ini kanan, bawah. Nah ini untuk bagian sebelah kirinya. Berlaku juga untuk semuanya. Ini juga nama tamunya 20, atasnya kanannya 50, bawahnya 130, kirinya 120. Ya berlaku juga semuanya ini juga set bonus. Nah handler jika salah satu inputan kosong maka kalau di bawah akan dieksekusi. Seperti ini misalnya ininya kosong nih, ini tidak bisa disimpan karena harus full semuanya. Oke, simpan. Nah handler masih kosong seperti itu, tidak bisa disimpan kalau ada yang kosong salah satu atau semuanya kosong. Full inilah. Nah ini untuk penampak, untuk digunakan mencari atau menangkap kesalahannya di try. Kalau di atas semuanya sudah terisi maka data berhasil simpan di database. Ini databasenya. Nah kalau ini untuk menghitung harganya itu nanti jadi hasil. Nah di nama menginap, tanggal menginap, nah total. Nah ini nanti hasilnya itu dikali, lalu di atas ini namanya diklasin lagi. Kalau hasil ini jadi total stringnya. Nah setelah itu jadi total sudah deh. Nah ini apa ini? Oh ini jika sudah semua ini nih, semua simpan, semua keisi lah, nanti disimpan, nanti kereset semua jadi emailnya terus HP-nya standarnya kan tahap kameranya 250, peminatnya 3 hari, peminat 7 Januari 2020. Hitung simpan. Nah jadi kerset semua. Sekian dari penjelasan saya, akan saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Arkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kelas menu hotel. Di sini ada static gframe, new gframe untuk membuat frame baru pada table. Di sini mendeklarasikan JLabel dan JButton untuk tampilan di GUI. Ini ada frame.setTitle menu hotel untuk memberi judul frame dengan judul input data hotel. Frame.size mengatur ukuran frame dengan lebar 300 dan tinggi 400. Frame.setLocation relative to null untuk membuat letak frame berada di tengah ketika program dijalankan. Frame.resizable false untuk melakukan tombol maximize pada frame. Frame.visible true untuk mengatur output agar wajib frame dapat ditampilkan. Frame.setLayout untuk menampilkan layout frame. Di sini ada frame.add his, masukkan label his ke dalam frame. Sama sebenarnya frame.add button input, memasukkan button input ke dalam frame, dan seterusnya. SetBounds digunakan untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y. His.setBounds 0, 310, 0 posisi X, 0 posisi Y, 300 lebar objek, 10 tinggi objek. Judul JDS.setBounds 25
posisi X, 15 posisi Y, 300 lebar objek, 15 tinggi objek. Judul set bonds 50 posisi X, 30 posisi Y, 300 lebar objek, 15 tinggi objek. Iya dot set bonds 0 posisi X, 45 posisi Y, lebar 300, tinggi 10. BTN input dot set bonds 58 posisi X, 80 posisi Y, lebar objek 170, 40 tinggi objek. BTNC dot set bonds 58 posisi X, 130 posisi Y, 170, lebar objek 40 tinggi objek, dan seterusnya. Di sini ada button input action listener name action listener untuk menambahkan event mouse pada input button input. Public void action perform action event untuk menambahkan aksi apabila button input diklik. Pembayaran panggil underscore pembayaran digunakan untuk perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur kelas pembayaran pada metode panggil pembayaran. btn c add action listener name action listener untuk menambahkan event mouse pada btnc. Public void action event untuk menambahkan aksi apabila btnc diklik. Label sewa dan prosedur perintah yang digunakan memanggil prosedur kelas label sewa pada metode prosedur. Button input data add action listener untuk menambahkan event mouse pada button input data. Public void untuk menambahkan aksi apabila button input data diklik. Input data dan panggil underscore input data perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur kelas input data pada panggil input data. Selanjutnya kita akan mencoba kelas menu hotel tadi yang sudah kita selesaikan source code-nya. Pertama kita coba sewa room, nama tamu, masukkan nama tamu, email tamu, HP, kartu identitas, jenis kamar, harga kamar, lama menginap, tanggal menginap, lalu totalnya kita hitung, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Coba kita lihat datanya, lihat riwayat sewa. Nah, datanya sudah masuk ya. 5 Rizky bedroom 10. Selanjutnya kita coba lihat menu room. Ini menu room hotel yang sudah tertera. Lalu selanjutnya kita coba untuk menambah menu room pada hotel. Kita simpan, data berhasil disimpan. Kita coba lihat lagi. Kita lihat menu room. Nah, sudah terinput, sudah tertambah resident room harga 1 juta dengan fasilitas yang sudah tersedia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.